Sobat Motivasi Hidup, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan penuh semangat dan energi positif. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, dan terkadang kita harus menghadapi orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita. Mereka mungkin membenci kita tanpa alasan yang jelas, atau bahkan hanya karena cemburu atas kebaikan yang kita miliki. Namun, dalam setiap ujian yang datang, ada kesempatan untuk kita tumbuh lebih kuat. Kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mengeksplorasi cara melawan kebencian, bukan dengan cara yang sama, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih dalam dan lebih kuat. Saatnya kalian mendengarkan pesan yang sangat menarik dan penuh makna. Sebagai jiwa terpilih, kita memiliki cara yang lebih bijaksana untuk menghadapi kebencian, bukan dengan amarah atau balas dendam, tapi dengan kedamaian, kasih sayang, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Dalam perjalanan ini, saya akan membagikan senjata ampuh yang bisa kalian gunakan untuk tetap tenang dan kuat menghadapi segala bentuk kebencian yang mungkin datang. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi kekuatan batin yang akan menuntun kalian pada jalan yang lebih terang. Jadi, bersiaplah untuk menerima pesan yang penuh kebijaksanaan. Karena kali ini, kita tidak hanya berbicara tentang melawan kebencian, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat meskipun ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita. Kita akan belajar bersama-sama untuk tetap fokus pada tujuan hidup, untuk menjadi cahaya yang tak tergoyahkan meski berada di tengah kegelapan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Sobat Motivasi Hidup, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita merenung sejenak. Terkadang, kita merasa terpojok oleh kebencian yang datang tanpa alasan yang jelas, atau bahkan kita merasa diserang oleh energi negatif dari orang-orang sekitar. Namun, jangan biarkan kebencian itu menguasai hatimu. Ingatlah, sebagai jiwa terpilih, kita diberkahi dengan kekuatan untuk tetap tenang, penuh kasih, dan memancarkan cahaya yang lebih besar dari semua kegelapan. Kebencian yang datang dari luar hanya akan menjadi ujian bagi kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Bukan tentang bagaimana kita membalas atau melawan kebencian tersebut, tetapi bagaimana kita menjaga kedamaian dalam hati kita dan tetap fokus pada misi hidup kita. Di sini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadikan kebencian sebagai pengingat untuk memperkuat diri, bukan sebagai beban yang membuat kita jatuh. Jadi, sebelum kita melangkah ke langkah-langkah yang lebih dalam, mari kita siapkan diri untuk menyelami pesan-pesan yang akan membuka pikiran dan hati kita untuk menemukan kekuatan dalam diri yang tak terbatas. Sekarang, saatnya kita mulai perjalanan ini. Karena dalam setiap langkah yang kita ambil, ada kekuatan besar yang siap mengalir, dan setiap langkah menuju kedamaian adalah kemenangan besar bagi jiwa kita. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam perjalanan hidupmu. Kita akan membahas senjata ampuh yang dapat membantumu menghadapi kebencian dan tetap berdiri tegak sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Satu, memahami akar kebencian. Sobat Motivasi Hidup, seringkali kebencian yang kita terima datang tanpa alasan yang jelas. Terkadang, kita merasa bingung mengapa ada orang yang membenci kita tanpa kita lakukan apa-apa yang salah. Seringkali, kebencian ini bukanlah tentang kita pribadi, melainkan tentang perasaan dan pengalaman orang yang membenci kita. Kebencian seringkali muncul dari ketidakpuasan diri, ketakutan, atau rasa iri yang terpendam dalam hati seseorang. Ini adalah sebuah cerminan dari ketidakmampuan mereka untuk menerima diri mereka sendiri, dan dalam keadaan tersebut, mereka mencari pelampiasan dengan menyalurkan kebencian kepada orang lain. Kebencian, pada dasarnya, berasal dari luka batin yang belum tersembuhkan. Ketika seseorang merasa tersakiti, merasa tidak dihargai, atau bahkan merasa lebih rendah dari orang lain, mereka cenderung membangun tembok pertahanan dalam dirinya. Sayangnya, tembok ini seringkali dibangun dari perasaan negatif, seperti kebencian, yang membuat mereka merasa lebih kuat atau lebih aman. Mereka tidak sadar bahwa kebencian ini justru mengikat mereka dalam belenggu yang lebih besar,
menjauhkan mereka dari kedamaian batin. Dengan memahami akar kebencian ini, kita bisa melihat bahwa kebencian bukanlah sesuatu yang perlu kita ambil secara pribadi, tetapi lebih sebagai cermin dari perasaan yang mereka alami. Selain itu, kebencian juga seringkali muncul karena perasaan tidak berdaya atau rasa takut yang dalam. Orang yang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya seringkali mengarahkan rasa frustrasi mereka kepada orang yang mereka anggap lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih unggul. Ketika seseorang melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, terutama jika itu tercapai dengan cara yang mereka anggap berbeda dari cara mereka sendiri, mereka merasa terancam. Dalam upaya mempertahankan perasaan aman, mereka menciptakan kebencian sebagai bentuk pertahanan. Namun, kebencian ini hanya memperburuk keadaan mereka sendiri, memperkuat ketakutan dan rasa tidak aman dalam diri mereka. Dengan memahami bahwa kebencian lebih berbicara tentang keadaan batin seseorang daripada tentang kita bisa lebih bijaksana dalam meresponsnya. Alih-alih merasa terluka atau terbebani, kita dapat memilih untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Ini adalah langkah pertama dalam melawan kebencian dengan cara yang sehat dan positif. Ketika kita melihat kebencian sebagai cerminan dari luka dan ketakutan mereka, kita bisa merasa lebih empati, bahkan kepada mereka yang mungkin tampak sulit untuk dipahami. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap menjaga kedamaian batin kita, tanpa membiarkan kebencian orang lain merusak harmoni dalam hidup kita. Ingatlah, sobat motivasi hidup, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dan merespons segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. 2. Kekebalan melalui doa. Sobat motivasi hidup, doa adalah salah satu senjata paling ampuh yang kita miliki untuk melindungi diri dari energi negatif, termasuk kebencian yang datang dari orang lain. Ketika kita merasa diserang oleh kebencian atau kritik yang tidak adil, seringkali kita merasa lemah dan rapuh. Namun, doa memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan tameng spiritual yang melindungi jiwa kita dari segala bentuk serangan negatif. Doa bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi sebuah medium yang menghubungkan kita dengan kekuatan lebih besar, dengan Tuhan, dan dengan energi positif yang lebih tinggi. Dengan berdoa, kita mengundang kedamaian dalam hati kita dan melepaskan beban emosi yang mungkin kita bawa. Seringkali, kebencian yang diarahkan kepada kita bisa membuat kita terperangkap dalam perasaan marah, kesal, atau bahkan merasa terluka. Ketika kita memanjatkan doa, kita memberikan ruang untuk pikiran dan hati kita menjadi lebih tenang. Doa membantu kita melepaskan perasaan-perasaan negatif itu, dan memberikan kita kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jernih. Ini adalah bentuk perlindungan pertama yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, menjaga hati dan pikiran kita tetap murni dan penuh kedamaian, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Doa juga memungkinkan kita untuk mengampuni, bukan hanya orang yang membenci kita, tetapi juga diri kita sendiri. Seringkali, kita merasa tergoda untuk membalas kebencian dengan kebencian, atau untuk merasakan sakit hati yang mendalam. Namun, doa membuka pintu untuk pengampunan, yang mengalirkan energi penyembuhan ke dalam hati kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang membenci kita tidak hanya melepaskan mereka dari perasaan kita, tetapi juga membebaskan diri kita dari beban negatif yang mereka tanamkan. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka, tetapi kita melepaskan kontrol kebencian mereka atas hidup kita, dan memilih untuk hidup dengan hati yang lebih ringan. Doa juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, yang memberi kita kekuatan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dengan berdoa, kita mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketika kita merasa lemah atau terjatuh, doa mengingatkan kita bahwa kita selalu memiliki tempat perlindungan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Melalui doa, kita memperbaharui kekuatan batin kita, memperkuat iman, dan membuka diri untuk menerima bimbingan yang terbaik dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk kebencian dari orang lain. Dalam doa, kita menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita, tetapi berasal dari kedalaman jiwa yang terhubung dengan Yang Maha Kuasa. 3. Kekuatan kasih sayang. Menghadapi kebencian dengan kebencian hanya akan memperburuk keadaan. Ketika kita dibenci,
Reaksi pertama yang sering muncul adalah dorongan untuk membalas atau bahkan menanggapi kebencian dengan cara yang sama. Namun, hal ini hanya akan memperpanjang lingkaran negatif dan membuat kita semakin terjebak dalam energi yang merusak. Sebaliknya, menghadapi kebencian dengan kasih sayang adalah senjata yang lebih ampuh dan lebih tinggi dalam tatanan spiritual. Kasih sayang memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan dan melunakkan hati yang keras, bahkan hati yang dipenuhi kebencian sekalipun. Kasih sayang bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri, kita memberi izin kepada hati kita untuk sembuh dari luka-luka masa lalu dan tekanan yang datang dari luar. Kasih sayang adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita yang memberi kita ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri dengan penuh kasih, kita tidak akan tergoyahkan oleh kebencian orang lain, karena kita tahu bahwa kita berharga tanpa syarat, terlepas dari penilaian orang lain. Kekuatan kasih sayang juga memiliki dampak yang luar biasa dalam merubah dinamika hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menghadapi kebencian dengan cinta, meskipun tidak langsung mengubah hati orang yang membenci kita sedang memutus rantai kebencian dan membangun jembatan pemahaman. Kasih sayang mampu membuka ruang untuk komunikasi yang lebih baik, bahkan dengan mereka yang merasa terancam oleh keberadaan kita. Ketika kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana hidup dalam kedamaian dan cinta yang sejati, yang pada akhirnya bisa mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. Dalam perjalanan spiritual, kasih sayang adalah jalan untuk menemukan kedamaian sejati, baik di dalam diri kita maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Setiap tindakan kasih sayang yang kita lakukan adalah bentuk penguatan diri yang membawa kita lebih dekat dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Ketika kita melawan kebencian dengan cinta, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menyalakan api kebaikan yang akan menyebar kepada orang lain. Kasih sayang adalah energi yang tak terbatas, yang mampu mengubah dunia sekitar kita, membawa kedamaian, dan mengatasi segala bentuk kebencian yang menghalangi jalan kita. 4. Tetap berfokus pada tujuan. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada gangguan-gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Salah satu gangguan terbesar adalah kebencian yang datang dari orang lain. Kebencian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar negatif hingga tindakan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Namun, sebagai individu yang memiliki tujuan hidup yang lebih besar, kita harus belajar untuk tetap berfokus pada misi kita dan tidak terperangkap dalam emosi yang ditimbulkan oleh kebencian tersebut. Fokus pada tujuan adalah cara terbaik untuk menjaga kestabilan dan menghindari perasaan yang bisa menghancurkan energi positif kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan mulia, kebencian dari luar akan terasa lebih kecil dan tidak berarti. Tujuan hidup memberikan kita arah yang jelas, sesuatu yang lebih besar dari sekadar reaksi terhadap orang lain. Dengan berfokus pada tujuan, kita mengalihkan perhatian kita dari hal-hal negatif dan lebih menekankan pada hal-hal yang mendekatkan kita pada keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Fokus ini menjadi penghalang alami terhadap segala bentuk energi negatif yang berusaha mengganggu perjalanan kita. Setiap kali kita merasa terprovokasi atau dibenci, kita bisa mengingat kembali tujuan kita dan menyadari bahwa hal-hal tersebut hanyalah gangguan sementara yang tidak seharusnya menghentikan langkah kita. Penting untuk menyadari bahwa tujuan hidup kita tidak tergantung pada penerimaan atau persetujuan orang lain. Ketika kita berfokus pada tujuan kita menyadari bahwa perjalanan ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang membenci kita mungkin tidak memahami visi atau misi kita, tetapi itu bukan tanggung jawab kita. Yang terpenting adalah kita tetap setia pada apa yang kita yakini dan pada apa yang kita rasa benar. Ketika kita tahu kemana kita menuju, kita tidak akan tergoyahkan oleh pendapat atau kebencian orang lain, karena kita tahu bahwa tujuan kita jauh lebih penting daripada segala komentar negatif yang ditujukan kepada kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mencapai tujuan hidup kita juga belajar untuk lebih tegar dan tidak mudah terpengaruh.
Fokus pada tujuan membantu kita untuk tidak merasa terganggu oleh setiap kritik atau kebencian yang datang, karena kita tahu bahwa itu bukanlah hal yang dapat menghalangi kita dari misi hidup kita yang lebih besar. Fokus ini memberikan kita kekuatan untuk terus maju, meskipun ada banyak orang yang mungkin berusaha untuk menarik kita mundur. Ketika kita tetap berfokus pada tujuan, kita memperkuat komitmen kita terhadap diri sendiri dan terhadap perjalanan spiritual kita, serta memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar, terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana. 5. Perlindungan melalui syukur. Syukur adalah salah satu cara paling kuat untuk melindungi diri kita dari dampak negatif kebencian atau energi buruk yang datang dari luar. Ketika kita terbiasa bersyukur, kita mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang atau dari perasaan terancam oleh kebencian orang lain, kepada apa yang telah kita miliki dan apa yang telah tercapai dalam hidup kita. Dengan syukur, kita menciptakan lapisan perlindungan spiritual yang melindungi hati dan pikiran kita dari pengaruh negatif. Syukur membawa kita ke dalam keadaan batin yang positif, yang tidak hanya menenangkan jiwa tetapi juga menguatkan daya tahan kita terhadap setiap cobaan yang datang. Melalui syukur, kita mengubah perspektif kita. Sebagai contoh, jika seseorang membenci kita atau mencoba menjatuhkan kita, kita bisa memilih untuk bersyukur atas keberadaan orang tersebut dalam hidup kita, karena mereka menjadi pengingat bagi kita untuk tetap rendah hati, tetap fokus pada tujuan, dan menjaga kedamaian batin. Syukur mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang tampaknya sulit sekalipun. Ketika kita mampu melihat sisi positif dalam setiap kejadian, kebencian tidak lagi memiliki tempat dalam hati kita, karena kita lebih sibuk menghargai berkah yang ada, daripada terfokus pada ketidakadilan atau hal-hal negatif yang datang dari luar. Syukur juga meningkatkan kesadaran kita akan nilai diri. Seringkali, kebencian datang dari orang-orang yang merasa iri atau tidak puas dengan hidup mereka. Ketika kita bersyukur, kita mengakui nilai dan kekuatan yang sudah ada dalam diri kita. Syukur mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain atau mencari penerimaan dari mereka. Ini adalah cara kita untuk membangun perlindungan mental dan emosional, karena dengan bersyukur kita memperkuat rasa percaya diri dan kebahagiaan kita sendiri. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa terima kasih, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kebencian atau komentar negatif, karena kita sudah merasa cukup dan utuh dengan apa yang kita miliki. Selain itu, syukur membawa kita lebih dekat dengan energi positif yang bisa melindungi kita dari serangan spiritual. Setiap kali kita bersyukur, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak energi positif dan berkah dari alam semesta. Energi syukur ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari energi negatif yang mungkin datang melalui kebencian atau konflik. Dengan memperkuat kebiasaan bersyukur, kita menguatkan jiwa kita untuk tetap stabil dan terlindungi, tidak peduli seberapa besar tantangan atau kebencian yang kita hadapi. Syukur menjadi pelindung yang tidak hanya menjaga hati kita tetap damai, tetapi juga menjaga pikiran kita tetap jernih dan penuh harapan. 6. Melatih keteguhan batin. Keteguhan batin adalah kualitas yang sangat penting dalam menghadapi kebencian dan segala bentuk ujian hidup. Keteguhan batin mengajarkan kita untuk tetap tegak berdiri meskipun badai kebencian dan tekanan dari luar mencoba menggoyahkan kita. Orang yang memiliki keteguhan batin tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau emosi negatif yang datang dari luar. Mereka mampu tetap fokus pada kebaikan dan tujuan hidup mereka, meskipun ada tantangan besar yang menghalangi jalan mereka. Keteguhan batin bukan berarti tidak merasakan kesulitan, tetapi kemampuan untuk tetap kuat dan tidak menyerah meskipun dalam keadaan yang sulit. Melatih keteguhan batin dimulai dengan kesadaran diri yang tinggi. Ketika kita tahu siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh kebencian atau kritik yang datang dari orang lain. Setiap kali kita menghadapi kebencian, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih keteguhan hati kita. Alih-alih membalas atau terjerat dalam perasaan marah, kita dapat menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali nilai-nilai dan tujuan hidup kita, dan memilih untuk tetap tenang. Keteguhan batin juga berkaitan dengan ketegasan dalam keputusan kita. Kita tahu apa yang benar,
dan meskipun ada tekanan, kita tetap berdiri di atas pilihan tersebut. Penting juga untuk diingat bahwa keteguhan batin adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan latihan setiap hari. Kita bisa melatih keteguhan batin dengan cara-cara sederhana, seperti tidak membiarkan pikiran negatif merasuki hati kita, atau dengan mempraktikkan kesabaran dan pengendalian diri dalam situasi yang menantang. Setiap kali kita memilih untuk tidak terlarut dalam kebencian atau emosionalitas, kita sedang melatih keteguhan batin kita. Keteguhan batin ini tumbuh seiring waktu, semakin kita menjaga pikiran dan hati kita tetap jernih meskipun ada banyak gangguan di sekitar kita. Selain itu, keteguhan batin berhubungan erat dengan keimanan dan keyakinan yang kuat. Ketika kita memiliki keyakinan yang teguh pada diri sendiri dan pada perjalanan hidup kita, kebencian dari luar tidak akan mampu merusak rasa percaya diri kita. Dengan memiliki keteguhan batin, kita menyadari bahwa kebencian orang lain hanya bersifat sementara, dan tidak akan mengubah siapa kita sebenarnya. Keteguhan batin ini memberi kita ketenangan untuk terus maju, meskipun ada yang berusaha menghalangi kita. Ini adalah bentuk kekuatan yang berasal dari dalam diri, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun di luar kita. Keteguhan batin memungkinkan kita untuk tetap menjaga integritas, kesabaran, dan kedamaian dalam menghadapi segala ujian hidup. Sebagai penutup dari konten ini, kita telah belajar bersama tentang bagaimana cara melawan kebencian dan menjaga jiwa tetap teguh di tengah dunia yang penuh tantangan. Dari memahami akar kebencian, melindungi diri dengan doa, memperkuat diri melalui kasih sayang, hingga tetap fokus pada tujuan hidup kita, semua ini adalah senjata ampuh yang dapat membantu kita bertahan dan tumbuh dalam keadaan apapun. Keteguhan batin dan rasa syukur menjadi kunci yang memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian dalam hati, tidak peduli seberapa keras kebencian yang datang dari luar. Semoga apa yang telah kita bahas di video ini dapat memberi inspirasi dan kekuatan bagi setiap jiwa yang merasa teruji. Ingatlah, perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, tetapi dengan keteguhan hati, cinta yang tulus, dan iman yang kuat, kita bisa menghadapi segala rintangan yang ada. Setiap cobaan adalah bagian dari proses menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin yang sejati. Jangan biarkan kebencian orang lain menghalangi langkah kita, karena kita lebih besar dari itu. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebagai bagian dari sinergitas kita bersama. Setiap dukungan Anda adalah energi positif yang memperkuat kita semua dalam perjalanan menuju hidup yang lebih baik dan lebih penuh makna. Salam motivasi hidup, teruslah menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan penuh harapan. Salam motivasi hidup.